Ada jemaah yang tanya, Pak Ustaz, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu perlu dibaca bila diri kita yang dapat musibah. Bukan untuk orang lain. Yang namanya istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata penceramah tersebut, itu untuk kita ucap kepada diri kita sendiri. Bukan untuk orang lain. Untuk orang lain itu doa. Sedangkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan doa. Apa komen Pak Ustaz terhadap kenyataan Ustaz berkenaan bahawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu perlu dibaca bila kita yang dapat musibah. Kematian anak, kematian cucu, aksiden, rumah terbakar, pos kita dicopet atau diragut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila musibah menimpa orang lain, bukan itu bacaannya, tapi doa. Kalau mati, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Pencerahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 155 dari surat Al-Baqarah dan 156. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami pasti akan menguji kamu dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan jiwa, dengan kekurangan harta, dengan kekurangan buah-buahan. Itu cara Allah nak menguji manusia. Pasti kami akan uji. Paling kurang salah satu daripadanya. Kelaparan, ketakutan, kematian anak, isteri, cucu, itu maknanya kekurangan jiwa. Orang yang kita sayangi pergi menemui ilahi. Atau merudum dalam bisnes, kekurangan harta. Atau buah-buahan yang kita harapkan boleh menguntungkan sekian ribu ringgit. Akhirnya dilanda oleh banjir, akhirnya tidak dapat apa-apa untung. Itu maknanya kekurangan dari segi buah-buahan. Lalu apa kata Allah pada penghujung ayat? Sampaikan, hai Muhammad, berita gembira kepada hamba-hamba kami yang sabar. Wabashiris sabirin. Siapakah orang-orang yang sabar yang layak mendapat berita gembira itu? Allah sebutkan pada ayat berikut. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar layak mendapat berita gembira itu ialah orang-orang yang apabila ditimpa sesuatu musibah, lalu dia ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di sini tidak hanya untuk diri. Orang lain dapat aksiden, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rumah orang lain, tetangga kebakaran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan rumah kita. Seorang ibu menyampaikan berita persnya diragut. Bukan pers kita, pers ibu itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi inna lillahi bukan hanya untuk diri sendiri. Mana-mana musibah. Apalagi bila kita faham kaedah dalam bahasa Arab. Sesuatu yang apabila dibuat atau disebut secara nakirah tanpa alif lam,
Musibatun, bukan al-musibah. Kalau musibah itu musibah tertentu. Apa saja jenis musibah yang menimpa dirimu ke orang lain ke, ucap innalillah wa inna ilaihi raji'un. Cuma kita tak menafikan bila ada orang lain dapat musibah. Bukan hanya kematian ya. Sakit ke, ini ke, itu ke. Pokoknya apa saja musibah. Selain ucap innalillah wa inna ilaihi raji'un, diikuti hendaknya dengan doa. Allah yashfik. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitmu. Allahumma ighfir lahu warhamhu kalau laki-laki. Allahumma ighfir laha warhamha kalau itu perempuan. Jadi kurang tepat kalau innalillah itu hanya untuk diri sendiri. Maknanya boleh kita ucap untuk orang lain. Cuma tidak cukup kalau hanya innalillah wa inna ilaihi raji'un, tetapi hendaklah diikuti dengan doa. Itu betul. Wallahu a'lam. Yang kedua, Pak Ustaz, imam tersalah ketika salat asar. Pada rakaat yang keempat, daripada sujud, langsung naik ke rakaat yang kelima. Padahal asar 4 rakaat. Lalu begitu mendapat teguran, imam yang sudah naik ke rakaat yang kelima, mendapat teguran subhanallah, langsung dia duduk. Bagaimana makmum, Pak Ustaz, yang masbuk pada rakaat yang kedua? Masbuk maknanya dia datang terlambat. Dia mulai join pada rakaat yang kedua. Pertanyaan, apakah yang masbuk itu juga perlu sujud sahwi? Andai kata imam yang terlupa tadi, walaupun sudah berdiri, dia duduk balik, lalu dia sujud sahwi. Apakah makmum yang masbuk tadi baru 2 rakaat, atau pada rakaat kedua dia masuk, maknanya ada kekurangan rakaat, apakah dia juga patut sujud sahwi? Padahal yang lupa itu imam. Begini jawabannya. Kata ulama fiqh, seseorang yang apabila terlupa lalu ditegur sedangkan dia sudah naik ke rakaat berikutnya, jika dia sudah berdiri, jangan dia langsung duduk. Apabila dia sudah naik, dah berdiri tegak, subhanallah, jangan duduk. Teruskan baca Al-Fatihah. Walaupun itu rakaat yang kelima. Rukuk seperti biasa, i'tidal seperti biasa, sujud 2 kali. Kan itu bermakna dia sudah mendapat 5 rakaat. Mengapa dia perlu teruskan, Pak Ustaz? Sebab dia sudah berdiri tegak. Kata ulama fiqh, jangan duduk, teruskan. Dan sebelum salam hendaklah dia sujud sahwi. Karena kelebihan rakaat. No problem. Nah, bagi orang yang tadi dapat 1 rakaat sebab dia masuk pada rakaat yang kedua, dengan adanya penambahan rakaat yang kelima, membuat asarnya lengkap 4 rakaat. Dia tak perlu tambah lagi, sebab dia sudah 4 rakaat. Kekurangan hanya 1 rakaat. Dia tak perlu tambah lagi. Nah, pertanyaannya,
apakah dia juga patut ikut imam sujud sahwi? Jawabnya, dia patut ikut. Sebab Nabi bersabda, Ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Ikut saja. Kemudian setelah salam, dia juga salam. Sebab bagi dia kekurangan satu rakaat sudah cover dengan rakaat tambahan yang kelima tadi. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang ketiga. Pak Ustaz, saya antara anak ke asrama setelah maghrib. Perjalanannya kalau tidak jam sampai hampir 2 jam, 1 jam 40 minit. Jaraknya hanya 19 kilometer. Boleh tak saya begitu keluar dari rumah, salat maghrib jamak dengan isyak, jamak takdim? Karena bimbang nanti balik rumah larut malam. Hadirin dan hadirat, khasnya kepada yang bertanya. Kebolehan jamak tidak sama dengan kebolehan qasar. Kebolehan qasar karena safar atau traveling. Itu qasar. Kebolehan jamak ada macam-macam. Boleh karena hujan, boleh karena takut, boleh karena safar, dan boleh karena menyusahkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah jamak zuhur dan asar 4-4 di Madinah, bukan karena hujan, bukan karena takut, bukan karena musafir. Nabi Muhammad di Madinah pernah buat maghrib 3, isyak 4 jamak, bukan karena takut, bukan karena hujan, bukan karena musafir. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika ditanya mengapa Nabi buat macam itu, jawab Abdullah ibnu Abbas, karena Nabi tidak mau menyusahkan umat. Karena Nabi tidak mau menyusahkan umat. Maknanya ada keperluan Nabi buat begitu. Yang intinya karena Nabi ingin memudahkan umat. Nah, dalam hal ini tentang jarak, para ulama tidak sependapat. Ada yang mengatakan 4 kilometer pun sudah boleh. Apalagi sampai 19 kilometer. Ini pendapat ya. Pendapat tentang jarak ini, Ustaz ada sebut dalam buku Ustaz Pedoman Musafir. Bermacam-macam. Ada yang mengatakan 85 kilometer. Tapi yang jelas, apabila kita rasa bila buat zuhur maghrib pada masanya, kemudian nanti larut malam, dah penat, kita baru buat isyak. Bagi pandangan Ustaz boleh. Bagi pandangan Ustaz boleh hukumnya. Karena demi kemudahan. Dan itu pun bukanlah kita buat selalu. Sekali-sekala saja. Wallahu a'lam. Dan yang terakhir, Pak Ustaz, adakah adab-adab ketika minum air zam-zam? Mohon pencerahan Pak Ustaz. Yang bertanya kirim kepada Ustaz pandangan seseorang. Ada 7 adab minum air zam-zam. Yang pertama, menghadap arah kiblat. Yes,
Itu yang paling baik kata para ulama. Sebab minum air zam-zam itu termasuk ibadat. Setiap kita minum itu, buatlah dengan 3 kali teguk. Sekali minum, 1 teguk, 2 teguk, 3 teguk, berhenti. Kemudian minum lagi, beberapa teguk, berhenti. Yes, itu juga termasuk adab. Sebab Nabi pernah bersabda, jangan kamu minum seperti minumnya onta. Onta bila minum masuk dalam baldi atau dalam bekas besar, dia tidak akan angkat kepalanya kecuali sudah kering. Nabi tak mau kita minum macam onta minum. Sikit-sikit berhenti. Sikit-sikit berhenti. Buat beberapa teguk. Bismillah. Nak buat contoh. Yes, itu pun ada dalilnya. Baca basmalah tiap-tiap kali minum 3 teguk. Bismillah diulang-ulang. Ada pendapat yang mengatakan begitu. Ustaz pernah dengar perkara ini disampaikan oleh Profesor Dr. Sya'rawi. Tapi yang mustahak bismillah yang kali pertama. Yang keempat baca alhamdulillahirabbil alamin selepas setiap teguk. Tak semestinya setiap 3 teguk alhamdulillah, tiap teguk alhamdulillah. Tak semestinya. Sebab adab makan dan minum yang diajar oleh Nabi, ucap alhamdulillah bila dah selesai. Nak ucap alhamdulillah berkali-kali pun tak ada salahnya. Apalagi Nabi bersabda afdalul ad-du'a alhamdulillah. Doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Yang kelima, minum dengan tangan kanan. Yes, ini datang dari Nabi. Minum dengan banyak taballu'. Taballu'. Ustaz tidak ingat apa makna taballu'. Nanti kalau Ustaz dapat, Ustaz akan maklumkan pada hari-hari berikutnya. InsyaAllah. Nah, yang ketujuh, baca doa. Bila kita minum air zam-zam, agar Allah sembuhkan penyakit yang kita sedang alami. Kanser ke? Demam ke? Diabetes ke? Hipertensi ke? Sebab Nabi SAW pernah bersabda, air zam-zam itu adalah obat. Air zam-zam itu adalah obat. Sesuai dengan apa yang kamu minta ketika minum. Air zam-zam punya keistimewaan, dia adalah obat. Terutama doa Ibnu Abbas, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da. Ya Allah, aku mohon pertambahan ilmu. Ya Allah, aku mohon rezeki yang baik-baik. Ya Allah, aku mohon kesembuhan daripada penyakit yang aku alami. Bagus? Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa.